Ada yang membayangkan ketika hutan ditebang digantikan tanaman sawit. Petaka bagi sebagian besar penduduk pun terjadi. Kini yang tersisa adalah kesengsaraan. Tanah dirampas, hak ulayat penduduk diabaikan, sumber air menurun dan tercemar. Bencana pun kerap mengancam penduduk yang sejak turun-temurun bergantung dan hidup dari hasil hutan. Tapanuli Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dianugerahi hutan tidak kurang dari 800.000 hektar. Dengan hutan yang terluas ada di hutan lindung register 39 dan 40. Kawasan yang seharusnya dilestarikan ini justru telah dieksploitasi secara besar-besaran. Tercatat, luas kerusakan hutan register 40 mencapai lebih dari 60.000 hektar. Maraknya alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit menyebabkan lahan kritis semakin luas. Lahan kritis di Sumatera Utara diperkirakan mencapai 2,4 juta hektar. Di Tapanuli Selatan, lahan kritis mencapai 497.000 hektar. Pengelolaan secara eksploitatif telah melahirkan kesengsaraan di tengah-tengah rakyat. Musim kemarau, debit air menurun drastis yang berdampak pada kekeringan. Akibatnya, petani sering kali gagal panen. Posisi sebagai daerah swasembada beras didukung dengan luas lahan persawahan dan perladangan yang mencapai 260.000 hektar. Namun lahan ini cenderung mengalami penurunan akibat konversi lahan menjadi perkebunan sawit. Kabupaten ini juga dikenal sebagai sentra produksi buah salak dengan luas areal mencapai 2.900 hektar atau 0,24% dari total luas kabupaten. Namun kini jumlahnya semakin menyempit. Sementara perluasan areal dan upaya permajaan tidak pernah dilakukan. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit adalah bentuk eksploitasi terhadap sumber daya alam. Ironis, kegiatan yang membawa ancaman bagi keberlangsungan hidup ini justru tidak memberikan manfaat secara signifikan bagi masyarakat dan kehidupan yang ada di sekitarnya. Eksploitasi sumber daya alam belum mencerminkan wajah pembangunan di Tapanuli Selatan secara nyata. Eksploitasi yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan membawa Tapanuli Selatan ke arah pembangunan yang sederajat dengan daerah lain ternyata tidak terjadi.
eksploitasi hanya untuk segelintir orang saja. Sebaliknya, 25% kepala rumah tangga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini diperkuat lagi dengan aspek kesehatan. Misalnya saja, jangkauan pemukiman penduduk dari fasilitas kesehatan yang berjarak lebih dari 5 km hampir 60%. Demikian pula ketersediaan dokter yang masih belum mencukupi. Keadaan ini diperparah dengan adanya 70% penduduk Tapanuli Selatan belum memiliki akses air bersih. Di sisi lain, akibat kekurangan nutrisi dan tidak memadainya fasilitas kesehatan, menyebabkan tingkat kematian bayi di daerah ini menjadi tinggi, mencapai 49 jiwa dari 1.000 kelahiran. Jika dilihat dari pendidikan, terdapat hampir 40% kepala rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kemiskinan dan minimnya fasilitas pendidikan menjadi alasan utama rendahnya tingkat pendidikan rakyat. Berapa? 20. Agar besi tidak berkarat adalah dengan melapis lampu jendela rumah. Kemiskinan di Tapanuli Selatan seharusnya tidak terjadi. Seandainya saja pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara benar dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Padahal, keanekaragaman hayati di kabupaten ini cukup tinggi. Beragam jenis tumbuhan dan hewan ada di sana. Namun satwa dan tumbuhan tersebut terancam punah akibat hutan telah dikonversi menjadi perkebunan sawit. Pembukaan perkebunan sawit juga telah merusak sebagian besar infrastruktur jalan di daerah ini. Kondisi tersebut menghambat proses distribusi hasil pertanian dan akses transportasi. Buruknya sarana jalan di Tapanuli Selatan mempengaruhi minat pendatang untuk singgah dan berkunjung. Padahal, kabupaten ini memiliki potensi wisata yang cukup banyak untuk dikembangkan, baik dari keindahan alam maupun nilai budaya dan istiadatnya. Di kabupaten ini terdapat danau yang sangat indah panoramanya. Danau Siais namanya. Danau yang terletak di Kecamatan Siais ini membentang hingga 15 km dengan lebar tidak kurang dari 10 km. Objek wisata lainnya adalah Gua Liang Namanguap. Gua ini terletak di Desa Parapat, Kecamatan Sosopan, yang diyakini masyarakat menembus perbatasan Provinsi Riau. Di samping itu, Tapanuli Selatan juga memiliki peninggalan sejarah yang cukup tinggi.
yakni Candi Bahal dan Portibe. Sayangnya, objek-objek wisata ini tidak terawat dan belum terkelola. Selain jalan, infrastruktur yang masih memprihatinkan adalah listrik. Tidak kurang dari 40% rumah di kabupaten ini belum terhubung dengan fasilitas listrik. Masih banyak pedesaan yang tertinggal karena listrik tidak ada. Ida minal takop bal minna. Inilah Tapanuli Selatan. Potret pembangunan tanpa mempertimbangkan lingkungan. Selain tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat, secara sosial budaya, aktivitas pembukaan hutan di tanah adat menjadi perkebunan sawit telah melahirkan berbagai persoalan. Persoalan yang hingga kini dirasakan adalah konflik horizontal menyangkut status lahan. Intimidasi bahkan kekerasan tidak jarang dialami penduduk akibat penyerobotan lahan bagi perkebunan sawit. Masyarakat lagi-lagi harus menjadi korban karena sumber air, tanah, dan hutan yang semakin rusak. Tanah isu, tanah wilayah. Hukum di tanah wilayah nato lagi gani. Sampai sini melanggar ini, sampai sini menggaris tanah wilayah melanggar hukum. Tanah wilayah rumusnya adalah tanah yang dikuasakan kepada masyarakat untuk dikelola. Secara tertentu itu tidak boleh dipindahkan. Melakukan pembangunan dan merehabilitasi dampak negatif pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali adalah kerja utama bagi pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini. Lantas, akankah bupati terpilih yang juga putra daerah ini mampu menjawab berbagai persoalan? Ataukah rakyat harus berjuang di tengah kemiskinan dan ketidakberdayaannya? Merubah paradigma pembangunan dari eksploitatif menjadi pembangunan berkelanjutan menjadi hal terpenting. Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan rakyat dengan menegakkan hukum melalui pemenuhan hak atas lingkungan dan penghidupan yang layak. Penderitaan demi penderitaan telah dilalui. Kesadaran untuk mengelola sumber daya alam secara arif dengan mengedepankan pelestarian lingkungan harus dimulai. Tapanuli Selatan sedang berbenah untuk masa kini, masa depan, demi anak cucu.